Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu tanggal 13 Juli tahun 2022 ini, saya akan mengomentari dalam ceramah Kiai Muchtar Mukti akan melawan apapun risikonya terkait penangkapan anaknya Beki. Atas penangkapan polisi kepada Beki, anak Kiai Muchtar Mukti yang sudah minta kasus pemerkosaan yang dituduhkan kepada anaknya tidak benar, katanya fitnah, sehingga Kiai minta supaya tidak dilanjutkan perkaranya. Akhirnya Beki ditahan polisi Jombang juga. Jadi apa permintaan daripada kiai tersebut tidak diterima polisi. Tetap saja polisi menangkap Beki tersebut. Karena perkara Beki ini sudah 3 tahun ini. Baru ini bisa dilakukan penahanan oleh polisi. Itu pun pada saat penangkapannya polisi tidak bisa menangkapnya. Hanya karena dia menyerahkan diri saja polisi bisa menahannya. Dan pada saat itu di mana kiainya tersebut, orang tua daripada si Beki ini, minta kepada polisi agar perkaranya tidak dilanjutkan. Karena semua katanya itu perbuatannya tersebut adalah hanya fitnah, tidak benar. Dalam rekaman ceramahnya Kiai Muchtar Mukti, pimpinan Pondok Pesantren As-Siddiqiyah menyatakan akan melawan apapun risikonya atas penangkapan anaknya Beki. Ceramahnya Kiai Muchtar Mukti sepertinya mengajak para santrinya melawan negara, dalam hal ini jajaran kepolisian. Pernyataan Kiai Muchtar Mukti, pimpinan Pondok Pesantren As-Siddiqiyah Jombang, sudah masuk perbuatan makar, akan menjatuhkan pemerintah yang sah. Ancaman hukumannya ini sangat berat. Pernyataan Kiai Muchtar Mukti ingin meluruskan santrinya untuk ini, sama saja pernyataan Kiai Mukti ini ingin menjerumuskan santrinya untuk melawan aparat negara yang berujung nanti diduga akan banyak para santri yang mati. Bagaimanapun jauh lebih kuat negara diperlengkapi dengan senjata ringan dan berat untuk menghadapi para santri yang menambah kericuan di tengah-tengah masyarakat. Jadi saya lihat pernyataan daripada Kiai ini sama saja dia ingin mengajak daripada santrinya tersebut. Dan kalau dia mengajak santrinya tersebut, sama saja dia menjerumuskan para santrinya tersebut. Karena dia harus berhadapan dengan polisi dan militer yang diperlengkapi dengan senjata. Kalau mereka melakukan perlawanan, kalau sudah terpaksa, polisi atau militer berhak melakukan penembakan atas diri mereka. Harapan saya, diurungkan niat Kiai Muchtar Mukti melawan pemerintah. Serahkan semua penyelesaiannya sama pengadilan atau atas kasus Beki terbukti atau tidak tergantung di tangan hakim. Jangan menghakimi sendiri. Dia menyatakan karena dipitnah, itu pernyataan sendiri, menghakimi sendiri itu namanya. Karena dalam hal ini hakim harus membuktikan kesalahan Beki itu berdasarkan minimal 2 alat bukti, dan alat buktinya pun satu sama lain harus saling berhubungan. Kalau tidak bisa itu dibebaskan. Jadi seharusnya Kiai menyerahkan saja kepada pengadilan untuk menyelesaikan anaknya Beki tersebut. Kalau memang tidak terbukti, tentu si Beki dibebaskan oleh hakim. Tetapi kalau dia terbukti harus dihukum hakim, karena berdasarkan asas equality before the law. Semua orang yang melakukan kesalahan, wajib apapun jabatannya, harus dihukum di muka pengadilan. Itu persamaan hak, walaupun dia anak kiai tidak ada kelebihannya. Kalau memang dia melakukan kejahatan, harus dihukum di hadapan hakim. Itulah persamaan hak di depan hukum. Namanya equality before the law. Jadi yang saya lihat, janganlah ini
melakukan perlawanan, ingin menghimbau para santri ingin melawan daripada pemerintah, dan sepertinya pernyataannya Kiai Muchtar Mukti tersebut ingin Pondok Pesantren As-Siddiqiyah Jombang sudah masuk perbuatan makar ini, akan menjatuhkan pemerintah yang ancamannya hukuman sangat berat, yang ingin mengajak para santri atau pendukungnya untuk melawan negara atau terutama jajaran kepolisian. Hal ini sudah termasuk perbuatan makar ini, ingin menjatuhkan pemerintah yang sah. Sehingga karena dia meranggapan bahwa anaknya tidak benar melakukan pemerkosaan santriwati tersebut. Itu fitnah katanya. Itu boleh saja dia bilang. Itu boleh saja, tetapi pernyataan sepihak itu. Makanya untuk menyelesaikan kasusnya serahkan saja ke pengadilan. Biar nanti pengadilan yang membuktikan kesalahannya. Kalau terbukti ya tentu dibebaskan. Kalau tidak terbukti dibebaskan. Kalau terbukti dijatuhkan hukuman. Kalau dinyatakan terbukti harus didukung minimal 2 alat bukti. Dan satu sama lain alat bukti tersebut saling berhubungan. Jadi itu ketentuan hukumnya. Kalau memang dia bersalah ya harus dihukum sesuai dengan asas equality before the law. Apapun jabatan seseorang kalau melakukan kejahatan harus dihukum. Tidak ada perkecualian karena anak kiai atau anak apa, tidak boleh itu. Kalau dia melakukan kejahatan harus dihukum oleh hakim. Jadi harapan saya diurungkan niat Kiai Muchtar Mukti melawan pemerintah. Serahkan semua penyelesaiannya sama pengadilan atas kasus BK, terbukti atau tidak. Jangan menghakimi sendiri, karena hakim dalam membuktikan kesalahan BK berdasarkan minimal 2 alat bukti yang satu sama lain saling berhubungan. Sekian dan terima kasih.